Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Habib Sinaga. Dan kali ini kita sudah lama tidak berjumpa ya di video kali ini ataupun di channel ini, karena saya saat ini lagi fokus kerja dan fokus di Ebi Pro gitu ya. Karena di channel saya saat ini belum monetisasi, makanya agak mager aku mau ngerekam untuk ke YouTube. Karena ini aku akan berbagi tips dan cara untuk supaya bagikan yang main Ebi Pro itu bisa monetisasi dari apa? Dari size apa ya? Trik dari saya gitu. Jadi singkat cerita, saya waktu itu pernah ngonten di Facebook Pro pada tahun 2024 ya, kalau 2024 dan 2023, tapi tidak dimonetisasi. Nah, apa sebabnya? Jadi akun saya saat itu ada namanya pelanggaran di akun saya. Jadi akun saya itu dikatakan gimana ya? Ada beberapa faktor, ada apa ya, poin-poin yang ada pelanggarnya gitu ya. Jadi ketika saya hapus itu tak ada bisa terhapus sama sekali, dan saya nggak tahu bagaimana cara menghapusnya. Jadi saya mencoba lagi mengonten lagi di akun itu, tapi tidak bisa juga dimonetisasi. Dari sampai setengah tahun saya ngonten di situ, tidak dimonetisasi sama sekali sama si Meta Facebook Pro gitu ya. Jadi saya pasrah dan saya nyerah di situ. Dan tapi ketika saya melihat lagi main HP main di Facebook lagi gitu kan, banyak yang konten-konten kreator yang sukses. Jadi saya bangkit lagi dan saya akan mencoba lagi dari apa ya, itunya kesalahan saya tadi. Mungkin memang itu akun lama, akun dari pertama kali saya buat, dan saya nggak tahu waktu itu ada kesalahan di sana ataupun upload yang mungkin nggak disukai sama si Meta. Jadi saya upload, ketika saya upload, bentar yang ini saya turunin dulu apa ini kacanya, karena saya lagi di Inalum, jadi saya kerja di sini. Kalau kita mengandalkan Facebook ataupun YouTube aja kalau untuk menghasilkan uang, kayaknya gimana gitu ya. Jadi kita lanjut lagi ceritanya tadi tentang apa ya, akun yang akun yang bermasalah. Jadi ketika akun bermasalah saya tadi tuh, saya langsung udah nggak pakai lagi gitu. Saya matikan mode profesionalnya dan saya menggunakan akun itu sebagai akun biasa. Nah, jadi ketika saya udah buat akun yang baru, tapi di saat pada tahun 2025 ini ya, di bulan April. Nah, bulan April saya ngonten tapi separuh-separuh, karena memang untuk mendapatkan ACC Meta itu sangat kecil banget untuk bisa kita ketahui, karena di sana sistem undangan. Jadi kalau kita nggak diundang-undang, kita nggak bisa mendapatkan monetisasi kontennya, karena di saat itu udah ada perubahan di Meta yang mungkin kan nggak tahu juga ya. Mungkin kalau emang baru-baru masuk, itu ada beberapa poin reels, bonus, dan in stream. Jadi itu pisah, tapi sekarang udah jadi satu, monetisasi konten seperti itu. Jadi ini suaranya agak berisik sebenarnya sih, karena memang di proyek jadi ada berisik-berisiknya gitu ya. Makanya ketika udah saya itu buat, jadi di bulan November ini saya fokus, karena ada namanya bencana alam di daerah saya, dan emang jalannya putus, dan saya rekam, saya upload, dan jadilah kontennya tadi di Facebook. Dan saya upload selama satu hari itu ada 4 kali upload, 5 kali upload dalam satu hari, dan banyak yang nge-share. Nah, jadi kunci agar view kita besar itu banyak yang nge-share, dan juga kita harus mandiri menge-share ke beberapa grup yang mungkin banyak pengikutnya kayak gitu.
Dan ketika saya udah pada bulan Desember, itu beberapa fitur udah aktif langganan dan terakhir yaitu monetisasi konten pada Desember ini. Jadi saya sudah mendapatkan sekitar 1,7 dolar dalam waktu beberapa minggu ya. Minggu ya. Karena 1000 kali tonton sama dengan 0,01 dolar. Jadi memang sangat kecil sekali ya view-nya ya. Ataupun emang pemula atau emang gitu. Tapi triknya mana bang? Kok nggak dijelaskan? Jadi kalau triknya sebenarnya itu nggak perlu namanya kalian itu capek-capek lah datang ke akun-akun super suhu ataupun akun-akun yang sudah besar. Kalian komen di komentarnya, kalian kasih bintang segala macam, itu sebetulnya nggak perlu guys. Kalau kalian mau menjadi content creator, yang penting kalian tuh utamakan kualitas dari konten kalian masing-masing. Jadi apa yang konten kalian misalnya mancing, masak, ngevlog, nah itu kan utamakan. Dan kualitasnya kan harus sesuaikan dan harus HD ya. Kalau kalian masih di bawah 720, janganlah kalian upload. Karena nanti nggak bakal dilirik sama si Meta. Walaupun konten kalian original, kalau kalian kontennya burik, nggak bakal di ACC sama si Meta. Karena Meta itu bakal melihat dari segi konten kita, kualitas konten kita kayak mana. Jadi dia bakal melihat dari situ ya. Jadi saya udah memerhatikan beberapa faktor, makanya saya dimonetisasi konten. Pertama, konten kita berkualitas tinggi. Kedua, kita tanpa musik ya, tanpa musik aja. Jangan pakai musik, jangan ya. Saya sangat rekomendasi jangan pakai musik. Karena nanti bakal kena monetisasi kena pelanggaran. Walaupun kalian karaokean, itu musiknya bukan musik dari HP ataupun musik dari eksternal ya, atau misalnya dari speaker, kedengaran oleh si Facebook, bakal kena pelanggaran juga. Makanya ini sudah sangat luar biasa untuk AI-nya AI untuk memeriksanya. Maka dari itu kan tuh harus konten original. Nah, jadi yang ketiga yang tadi kamu katakan. Jadi yang berikutnya itu ya adalah lupa. Yang berikutnya adalah kan harus rutin upload reels. Nah, upload reels, upload foto, status segala macam itu kan harus delayan gitu ataupun beberapa menit atau jam gitu ya, kan harus upload. Jadi kalau konten reels kalian tuh FYP, misalnya rezeki kalian FYP, nanti bakal dipandang oleh Meta ataupun sistem otomatis Meta itu bakal memberitahu kepada kepada staff-staffnya si Meta tuh bahwasanya ini akun sudah berkembang dan banyak penontonnya dan ya perlu ditinjau gitu ya. Makanya itu yang yang agak penting karena kita di situ rajin. Nah, jadi kalau kita rajin upload nanti Meta bakal melihat. Nah, terus jangan sampai kena pelanggaran sebiji pun di akun kalian ataupun satu pelanggaran jangan sampai. Karena walaupun udah kalian hapus, kalian tuh masih dikatakan penuh noda gitu ya. Makanya nggak bisa, Meta tuh terlalu tajam untuk kayak gitu. Sama lah dengan YouTube juga ya. Tapi YouTube bisa kita mengajukan banding. Tapi kalau Meta nggak ada namanya banding-banding. Ya itulah kekurangan dan kelebihan masing-masing ya setiap platform. Jadi kan tuh jangan menyerah. Jadi kan tuh kalau memang fokus konten, upgrade kalian ya, skill kalian, upgrade juga device kalian kalau misalnya kalian mampu. Ataupun kalian memang kalau konten-konten yang mungkin pakai drawer, mungkin nggak perlu menggunakan resolusi sangat tinggi. Dan juga di Facebook itu nggak mewajibkan sekali kalian menggunakan wajah kalian masing-masing. Mau kalian arahkan ke depan, mau arah ke ke pantai yang penting konten kalian tuh jernih. Nah, beda dengan YouTube kita harus menggunakan wajah. Nah, kita harus nampilin wajah kayak gini biar kita diterima oleh si YouTube-nya. Nah, bedanya kayak gitu. Tapi memang si YouTube ini dia nggak ada namanya 1000 kali tonton tuh 0,1 gitu ya kan. FC dikatakan masih lebih besar dari YouTube lagi untuk CPM-nya ya. Kalau Facebook dia kayak gitulah ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku masih ada satu platform yang mesti menerima untuk pendapatan, nggak ada masalah. Tapi ini YouTube pusat ini emang ku usahakan agar bisa
monetisasi kembali seperti itu. Karena emang udah subscribe-nya udah banyak nih guys, kalian lihat nih udah banyak. Jadi mungkin sekian aja video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti kan komentar aja di bawah ini, nanti saya bakal jawab satu-satu. Memang kalau apa jangan rame-rame coy, satu-satu ya, satu-satu, jangan rame-rame, nanti bingung gimana yang gue jawab gitu kan. Oke, sekian aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten agar teman-teman kalian bisa tahu bahwasanya trik itu sangat mudah monetisasi konten ya. Oke.